Jadi Ramadan itu membuat orang berubah. Dulu nggak peduli sama orang miskin. Kenapa? Karena dia nggak pernah merasakan lapar. Tapi begitu dia merasakan laparnya orang miskin, oh begini ya laparnya, maka berbagi. Makanya orang yang belum puasa itu masak kolaknya, dia, istrinya, anaknya, suaminya cukup. Tapi setelah dia puasa, masak kolaknya mulai dilebihkan. Untuk apa? Untuk tetangga kita, untuk anak yatim, untuk fakir miskin. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Kalau menyentuh hati, tapi kalau hanya baru menyentuh lambung, buka puasa nasinya tinggi membumbung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767 7777227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemah Bang Rijal. Dari tampak-tampaknya belum makan siang kayaknya. Oke. Saya kasih informasi dulu sebelumnya. Penduduk bumi itu ada 8 miliar. Dan umat muslim di seluruh dunia itu ada 2 miliar. Jadi yang puasa itu bukan cuma kita doang. Jadi nggak boleh lemes. Karena ada 2 miliar orang di luar sana yang puasa juga sama kayak kita. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang tadi jawab salam paling kenceng, utangnya cepet lunas. Kok bagian sini bang? Kenapa? Ketahuan. Fenomena apa ini bang? Shopee Pay-nya banyak utang. Yang amin paling kenceng bagian sini. Ya kan, arisan kue lapis, arisan daging, arisan horden. Maka ringtone yang ditakutin bapak-bapak Bang Rijal, waktu Ramadan ini, itu ringtone ketokan pintu bukan salam, tapi paket. Aduh ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah hari ini saya pribadi hari ini bisa hadir di sini. Di kajian eksklusif bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Hari ini manggungnya beda. Biasanya lengkap dengan aksesoris di belakangnya. Hari ini enggak, hari ini disuruh ngawal Bang EN, Masya Allah. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk beliau? Masya Allah, jazakallah. Beliau ini guru saya, luar biasa banget. Pergerakan dakwahnya, Masya Allah, tabarakallah. Mohon doanya teman-teman untuk Bang EN sebagai pimpinan pondok Masjid Ismu Yahya Pontianak yang ada gerakan namanya Sidak, Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, insya Allah. Programnya sudah besar, insya Allah teman-teman juga di sini juga bisa ikutan programnya. Tapi yang lebih utama adalah mohon doanya. Karena Indonesia belum siap kehilangan Bang EN, jadi kita doakan beliau panjang umur. Amin. Biar kebermanfaatannya insya Allah makin luas. Amin. Oke, Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Rijal. Siap. Ini teman-teman rahmati Allah, ya kan, Ya. tidak ada yang kebetulan hari ini kita Masya Allah. diperjumpakan. Sebagaimana Allah menakdirkan semua yang hadir pada siang hari ini orang-orang yang dipilih sama Allah, Bang Masya Rijal. Allah, Masya Allah. Ya kan? Jadi acara ini kita inisiasi sebenarnya dalam rangka saya, Bang Rijal, adalah bentuk khidmat kita kepada guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, yang mana kita rasa tidak cukup hanya kita belajar, tapi salah satu ya kan hadirnya para sahabat di zaman Rasulullah itu berpikir keras bagaimana kebaikan Rasulullah, ilmu yang Allah titipkan kepada Rasul itu tersampaikan, Bang Rijal. Ya, benar. Tadi Masya Allah, konon katanya kita absen dulu Bang Rijal. Ini banyak juga, bukan hanya dari kota Bogor yang hadir. Oh, Ada yang dari luar negara juga. Masya Allah.
Tapi luar bumi enggak ada. Luar bumi Ya kan? Ada yang dari luar Indonesia ada? Tuh kan? Oh. Di plus dulu buat kakak kita dari Brunei Darussalam. Takbir! Allahu Akbar! Masya Allah, kakak dari Brunei Darussalam. Brunei itu berapa jam dari sini bang? Cuma sejam aja. Naik pesawat. Ada pesawat. Ada yang di luar Bogor, ada yang luar Bogor? Masya Allah, banyak sekali ya. Baik, Bang Rijal, karena Siap. kita kejar-kejaran sama waktu. Oke. Berapa menit lagi azan Bang Rijal? Azan maghrib. maghrib. Azan maghrib agak lumayan panjang. Tapi kalau di Ambon kayaknya cuma 2 jam lagi bang. Kalau di Ambon. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita duduk sama-sama. Saran saya kurang lebih 1,5 jam ke depan, silentkan handphonenya, ya kan? Fokuslah kepada majelis pada siang hari ini. Bisa jadi apa yang disampaikan lewat Tuan Guru nanti itu adalah pesan-pesan Allah buat kita. Allah. Yang punya handphone saran saya disilentkan, bila perlu kasih nada pesawat, mode pesawat. Kalaulah motor diservis, mobil diservis, ini saatnya kita menservis diri Bang Rijal. Masya Allah, ya. Dan kalau bingung lagi, tulis di statusnya mohon maaf slow respon buat yang jualan ya. Karena tahu nih banyak nih. Yang bagian jualan, yang banyak respon di sini. Yang hutang di sini. Jadi saran saya. Bentar bang, Afwan bang. Coba yang akhwat boleh angkat tangannya dulu semuanya. Angkat tangannya, oke. Angkat tangannya. Yang Ikhwan juga boleh, Boleh dulu angkat tangannya semuanya. Angkat tangan kanannya. Pegang dadanya masing-masing. Ikutin saya. Astagfirullahalazim. Siap, lanjut bang. Baik teman-teman, saran saya ya kan, luangin waktu kurang lebih 90 menit ke depan, bahkan tulis aja status, mohon maaf slow respon. Kalau yang mau nagih utang besok aja gitu ya. Tapi kalau mau transfer ini nomor rekeningnya. Siap belajar? Siap nyatat? Oke, sama-sama kita sambut dengan takbir Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ternyata bukan hanya Adam Band yang pakai seragam kawan-kawan. Halo Nasalan Tuan Guru silakan. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah, kita nggak ada meja nih ya. Nggak ada Ustaz. Nggak ada tehnya. Nggak ada Ustaz. Afwan ya Ustaz, mohon maaf Ustaz. Nggak bisa nyediain teh Ustaz, belum azan maghrib. Masya Allah. Masya Allah. Antum sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya lihat jadwal ada 3-4 hari ya di ibu kota ya Ustaz. Jumat, Sabtu, Ahad, besok pulang. Oh Masya Allah. Dan Alhamdulillah atas izin Allah kita dikasih berkah hari ini bisa ketemu Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk semua yang hadir di sini. Terima kasih banyak. Tuan Guru, ini yang hadir di ruangan ini, biasa kan Tuan Guru kalau tablik akbar di masjid. Ya. Kadang kayak kemarin di Brunei universitas. Ya. Ini memang kadang setelah kita lihat segmen di ibu kota terutama, itu ada segmen jemaah berkebutuhan khusus. Makanya kita buatnya di ballroom. Ya Allah. Istimewa ya. Istimewa. Baik, jadi tema kita hari ini Tuan Guru bercerita tentang seputar Ramadan. Ya. Ya kan, karena Ramadan ini orang nyebutnya bulan kemenangan, berarti ada perjuangan. Ya. Nah, mungkin Tuan Guru bisa cerita, berbagi, mengajarin kita sekilas apa sih makna Ramadan ini dan kapan perintah Ramadan ini diturunkan Tuan Guru? Kalau bisa Ustaz N nanyanya satu-satu dulu. Ya, karena jam-jam segini ini susah fokus. Yang terbayang sekarang ini semangka. Saya balik lah. Payah. Satu-satu dulu ya. Oh, ya. Agak beda ini. Iya. Agak lain kalau siang ini ya. Agak lain. Aduh. Sejauh ini yang paling jauh ya. Sejauh ini yang paling jauh. Apa tadi yang pertama Ustaz? Coba ulangi Mari. Oke.
Yang pertama mungkin ini Ustaz. Aku gini pertanyaannya, Tuan Guru puasa? Ya pertama mungkin ini dulu Ustaz, menyesuaikan dengan tema kita. Ya. Sesuai pesan sponsor, mau dibawa kemana Ramadan kita Ustaz, cek gitu. Oke, Ramadan. Ramadan itu artinya panas. Ramadan itu panas. Kenapa panas? Karena tenggorokan kita panas. Karena memang ya dari tadi nggak ada lewat air. Panas. Jadi Ramadan panas. Kemudian yang kedua arti Ramadan, kalau kita ketemu besi di dalam tanah berkarat karena asam yang ada dalam tanah, jadi itu kan karat itu mesti dicopot. Cara mencopot karat itu dibakar di dalam panas. Kita nyalakan dulu baranya, menyala api unggun, setelah dia memerah, baru kita pukul pakai martil atau kita banting, itu karatnya copot. Maka begitu juga dengan Ramadan ini panas, karena kita ini ya memang bekarat, mata kita bekarat, wajah kita bekarat, dan ini nggak selesai dengan skincare. Gitu. Jadi memang mesti dipanaskan. Panasnya Ramadan ini, siangnya panas, malamnya panas dengan qiyamul lail, tahajud, kemudian dengan awal-awalnya aja udah dipanaskan dengan tarawih, tegaknya lama, ayatnya panjang, dilanjutkan dengan witir, dilanjutkan dengan tadarus, tidurnya sedikit, bahkan sebagian ulama itu tidak tidur, karena aiqaza ahlahu, malam dibangunkan, aqama lailahu, malam ditegakkan, wasyadda mi'zarahu, ikatan kain diketatkan, artinya tidak berhubungan karena dipanaskan dengan ibadah-ibadah. Lalu kemudian Ramadan juga maknanya adalah hujan yang turun dalam pergantian musim. Jadi ketika terjadi musim panas itu debunya luar biasa. Daun-daun itu warna debu, bunga-bunga itu tidak kelihatan lagi mana merah, mana kuning, mana hijau, udah nggak ada lagi. Warnanya warna debu. Maka nanti ketika mau masuk musim dingin turun hujan. Ketika turun hujan itu kena ke daun-daun dan bunga itu, warnanya pun cerah lagi. Jadi kita pun selama 11 bulan ini udah berdebu semua ini. Mata berdebu, telinga berdebu, pikiran berdebu, hati berdebu, lisan berdebu. Datanglah hujan bernama Ramadan. Lalu kemudian dia sirami kita, dan setelah Ramadan ini kita kembali cerah, kembali bersih, kembali fresh, kembali segar. Mudah-mudahan makna di balik Ramadan itu seperti bunga yang kembali pada warna aslinya, seperti daun yang kembali hijau, seperti karat yang rontok dari besi yang tertanam lama. Mudah-mudahan seperti itulah kita keluar dari Ramadan ini, insya Allah. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Berarti itu kan makna harfiahnya Tuan Guru. Iya. Artinya Allah menyiapkan fasilitas berupa karunia-Nya untuk membersihkan debu selama 11 bulan. Ya. Pertanyaannya, apakah itu apa yang harus dilakukan sebagai seorang mukmin ini? Apakah semua mukmin mendapatkan pembersihan itu? Ketika hujan itu turun, Ya. apakah semua daun kena? Ya, yang kena itu yang daun yang di luar bangunan. Kalau daunnya di bawah pohon, daun di dalam gedung, ya nggak ngefek sama sekali. Berapa kali hujan turun, dia tetap berdebu. Begitu juga dengan karat tadi. Apakah karat itu akan rontok? Ya belum tentu. Kalau sudah kita masukkan ke dalam bara api, kita pukul nggak rontok juga, ada dua kemungkinan. Berarti apinya kurang panas. Atau memang karatnya karat kronis yang nggak rontok-rontok lagi. Nah, jadi memang Islam sebelum masuk ke dalam ibadahnya difahamkan dulu, orang ngerti dulu. Seperti umrah, ada tawaf, ada sa'i. Itu kalau nggak difahami makna hikmahnya, pulang nanti ditanya, gimana di sana? Panas. Gimana di sana? Oh, foto dengan onta 15 real. Itu jadi nggak dipahami maknanya. Begitu juga dengan puasa ini. Ketika ditanya, kemarin Ramadan gimana? Apa yang meningkat? Alhamdulillah ada 3 peningkatan. Pertama kolesterol, kedua gula darah, ketiga berat badan.
Mohon kalau saya ngomong jangan tersinggung. Kunci dengar bersama Ustaz Somad itu jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Oke, berarti Allah sudah buat goals. Tentu ada syarat dan ketentuan tadi kan. Oh, iya. Ada yang dapat siraman dan ada yang tak dapat Ada siraman. yang nggak kena sama sekali. Ada yang tak kena. Iya. Cuman supaya kena berarti supaya kita dapat hadiah yang Allah janjikan Tuan Guru. Bagaimana supaya kita termasuk dalam bunga daun yang kembali kepada warna aslinya, bukan warna debu? Bagaimana supaya kita menjadi besi yang rontok karat-karatnya? Maka berusahalah untuk mengenakan diri. Bagaimana supaya kita kena dengan ini? Bagaimana panasnya kena ke kita, besinya yang betul-betul masuk ke dalam bara, bukan hanya sekedar icip-icip, baru 2 rakaat selesai pulang. Pas ditanya, kok tarawihnya cepat? Masih syukur saya tarawih, teman saya enggak lagi. Itu. Jadi kita tuh kalau bisa jangan, kalau masalah akhirat itu jangan ngelihat teman yang enggak sholat, membandingkan enggak sholat, bandingkanlah dengan ulama, dengan Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Ya karena ayatnya panjang. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah bertanya, "Lima fa'alta hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang sudah diampunkan Allah. Ngapain lagi masih bangun malam, tegaknya lama, kakinya bengkak, ayatnya panjang. Nabi cuma menjawab, "Afala akuna 'abdan syakura." Aku hanya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nabi nggak ada bilang, "Aku mau minta ampun dosa." Orang dia nggak punya dosa. Nabi nggak ada bilang, "Aku ingin masuk surga." Nabi dijamin masuk surga. Lalu bagaimana dengan kita yang status yang belum jelas ini? Seperti hubungan kita. maka kita yang banyak dosa, kita yang belum tentu masuk surga, kita yang begitu banyak maksiat, dan kita ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, ya tegaknya lama. Jadi kalau tarawih itu pilihlah, coba-coba beberapa masjid, coba. Ini kayaknya kurang lama ini, gitu. Karena beberapa jamaah ini, beberapa kawan memang coba beberapa masjid cari yang paling cepat. Itu padahal mestinya kan yang paling kita khusyuk. Tarawih itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya tarwihah. Setelah 4 rakaat duduk tarwihah, meluruskan urat-urat kaki, duduk sejenak. Duduk sejenak istirahat itu namanya tarwihah. Duduk lagi tarwihah, duduk lagi tarwihah. Kalau sudah ada 3 kali tarwihah, bahasa Arabnya tarawih. Tarawih artinya sholat dengan duduk santai. Kalau sholat nggak ada duduk santainya, sholat apa? Sholat Valentino Rossi. Itu. Jadi kalau sudah berlalu beberapa malam ini lewat, ya apa boleh buat. Masih ada kira-kira 12 malam lagi. Mau cepat aja nih, soalnya udah ada baju hari raya. Saya nggak ngitung, Ustaz. Saya menikmati cek gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita masih ada waktu kesempatan untuk malamnya itu kita nikmati tarawih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mulai, ini kayaknya masjid wal awal wal akhiru ini yang pertama dan terakhir. Ngomongnya yang cepat, padahal kita mau menikmati. Kalau kita sujudnya dinikmati, doanya, zikirnya, munajatnya. Karena Ramadan tahun depan tuh ada, Ramadan tuh ada, tapi kita belum tentu ada. Cobalah renung, pejamkan mata, berapa banyak teman, kawan, sahabat yang tahun lalu ada. Tapi tahun ini udah nggak ada lagi. Jadi kita selalu berpikir, saya selalu berpikir, setiap Ramadan, saya berpikir Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi saya. Maka di Ramadan ini saya mesti full ibadah. Bahkan tidak hanya Ramadan, hari juga. Saya selalu berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir saya. Maka saya mesti meninggalkan kesan yang baik-baik untuk orang yang, saya ingin meninggalkan kesan yang baik dengan Ustadz EN, dengan Bang Rizal, kesan yang baik dengan jamaah. Sehingga kalau kita meninggal, hidup ini kan pada akhirnya hanya sepotong kenangan. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik-baik.
Dan hadis juga mengatakan begitu, uzkuru mahasina mautakum. Orang yang meninggal itu kenanglah, ingatlah yang baik-baiknya saja. Yang besar-besar dihilangkan, yang kecil-kecil dikecilkan. Kalau ada percikan-percikan api dipadamkan, hilang, sehingga kita hanya ingat yang baik-baiknya saja. Kalau tentang diri kita, ingat yang dosa, ingat yang salah, ingat yang jahat, ingat yang maksiat. Tapi kalau tentang teman kita, sahabat kita, guru kita, ingat yang baik, ingat yang sesuatu yang berkesan. Kalau tentang diri kita, ingat bahwa kita pernah melakukan kesalahan, kita menyakiti hati orang. Kalau tentang orang lain, ingatlah bahwa dia sudah selalu sering berbuat baik buat kita dan kita belum pernah mampu membalasnya. Begitu Bang En, Ustadz En, Bang Rizal, kita semua mudah-mudahan selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, tadi itu kan garis besarnya kan kalau Ramadan tuh kita harus memaksimalkan ibadahnya, Ustaz. Nah, maksimalnya itu tuh di siangnya kah atau di malamnya? Kalau siang nama ibadahnya siyam. Kalau malam ibadahnya qiyam. Mirip. Tinggal robah awalnya, yang siang jadi qaf, yang siang shod, siang siyam. Yang malam qiyam. Siyam artinya menahan, tahan. Tahan mata, tahan telinga, tahan kaki, tahan tangan, tahan lidah, tahan nafsu. Wah, kata ibu-ibu, suami saya memang begini ibadahnya Pak Ustadz. Memang dia menahan mata dari pagi sampai petang, nggak terbuka sama sekali. Itu bukan siam, itu namanya niam. Niam itu. Niam itu artinya kalau bahasa kampung kami sleeping. Niam. Ada ungkapan Sayyidina Ali, an-nasu niam. Manusia ini semuanya tidur. An-nasu niam, manusia ini semuanya sedang tidur. Falamma intabahu, falamma matu intabahu. Ketika dia mati, baru dia bangun. Jadi sebenarnya sekarang ini kita sedang tidur ini. Orang yang tidur itu kan mimpi. Mimpinya macam-macam. Ada yang mimpi jadi penyanyi terkenal. Astagfirullahaladzim. Ada yang mimpi jadi orang kaya. Ada yang mimpi. Kita ini semua sedang mimpi. Begitu malaikat maut mencabut nyawa kita, barulah kita terbangun. Oh, ternyata kemarin cuma mimpi. Dan kita bukan apa-apa. Dan kita bukan siapa-siapa. Jadi kita ini siangnya itu siam, tahan. Kalau malam ibadahnya qiyam. Qiyam itu artinya tegak, berdiri, bukan baring. Maka dari saat malam itu qiyam. Dari mulai sholat maghribnya berjamaah, habis itu buka puasa, habis itu sholat isya berjamaah, habis sholat isya dengar kultum Ramadan, habis dengar kultum sholat tarawih, habis sholat tarawih sholat witir, habis sholat witir tadarus, pulang tidur sejenak. Bangun malam, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis itu makan sahur, istighfar, sholawat, zikir, nunggu azan subuh, sholat subuh, tahiyatul masjid, qobliyah subuh, sholat subuh, dengar pengajian sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq. Berkelanjutan. Dan siang itu bukan berarti tidak ada aktivitas. Ramadan bukan bulan mengurangi aktivitas, Ramadan mengurangi makan. Ramadan bukan mengurangi aktivitas, Ramadan mengurangi makan, aktivitasnya bertambah. Sekarang umat ini kebalik, aktivitasnya berkurang, makannya nambah. Ini bukan Ramadannya Nabi. Ramadannya Nabi itu adalah makannya berkurang, aktivitasnya nambah. Memangnya aktivitas apa Nabi waktu Ramadan? Loh, 17 Ramadan, hari Jumat, perang Badar. Perang Badar itu bulan Ramadan. Fatu Makkah itu bulan Ramadan. Nggak ada Nabi itu ngomong, sahabat untuk Ramadan ini kita nyantai aja dulu. Ya, nanti perang Badar kita laksanakan setelah halal bihalal ya. Ada Nabi apa? Nabi palsu itu. Itu jadi aktivitasnya nambah. Makanya kalau ada orang mengurangi aktivitas di bulan Ramadan, Ustadz sendiri jadwal di bulan Ramadan enggak ada. Saya biasanya Ramadan itu 1 hari 3, tapi di Ramadan ini 5.
Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya. Untung masih hidup. Jadwal keluar 1 bulan 3 kali. Di Ramadan juga tetap 3. Jambi, Jakarta, Palembang. Makan pempek kita nanti. Siap Tuan Guru. Jadi tidak ada yang berkurang. Kalau orang mengatakan aktivitas berkurang, tidak ada yang berkurang. Malamnya begitu juga, tidurnya yang berkurang. Di Ramadan itu tidurnya berkurang. Lalu kemudian aktivitas pada waktu malam itu bertambah terus. Tapi yang namanya manusia ini bukan berarti menghilangkan hawa nafsu. Islam tidak menghilangkan hawa nafsu. Islam mengajar kita mengendalikan hawa nafsu. Jadi kalau siapa yang ngomong, saya Pak Ustadz sudah beberapa kali Ramadan ini, kok nafsu saya masih ada ya? Ya berarti kamu masih manusia. Kalau udah nggak ada nafsu berarti kamu udah jadi malaikat. Udah jadi malaikat. Kita diciptakan Allah bukan untuk menjadi malaikat. Kalau ada teman ini yang baik sekali, dia bukan malaikat. Dia hanya mampu mengendalikan hawa nafsu. Kalau ada temanmu yang sangat baik sampai tidak ada hawa nafsu, berarti dia udah malaikat. Jahat sama sekali, setan. Jadi kita ini bukan setan dan kita bukan malaikat. Sejahat-jahatnya teman kita ada baiknya. Sebaik-baiknya teman kita ada jahatnya. Masih lama buka? Berarti ini ya Ustadz ya, maksudnya kan kalau tadi apa bahasanya ya, kalau ujuk-ujuk Ramadan langsung, tidurnya kan dikit banget tuh Ustadz. Ya. Tidurnya sedikit, makannya pun sedikit, kayak kok ujuk-ujuk, makanya mungkin itu kenapa Sya'ban sama Rajab itu jadi bulan latihan berarti ya Ustadz ya? Allahumma barik lana fi Rajab, berikan kami berkah di bulan Rajab. Wa Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, hidupkan di bulan Ramadan. Jadi bukan ujuk-ujuk. Jadi di Sya'ban itu udah pemanasan duluan. Di Rajab lagi. Kenapa? Karena Rajab bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Di Rajab itu udah digas. Lalu kemudian habis Rajab dilanjutkan di Sya'ban. Karena Sya'ban juga bulan yang dimuliakan. Rajab artinya mulia. Rajab mulia. Sya'ban artinya cabang. Kenapa disebut cabang? Kemuliaannya mulai bercabang-cabang. Jadi kalau tadi hanya 1 biji kemuliaan, ditanam di dalam tanah, disiram, dia mulai tasya'abat fil barakah. Bercabang-cabanglah dia. Di bulan Ramadan lah masa panennya. Jadi jangan sampai teman kita panen, kita baru beli cangkol. Kita terlambat startnya. Jadi begitu juga dengan main bola. Main bola itu nggak bisa langsung ke stadion main bola. Kita keram ini kaki. Pemanasan dulu. Pemanasannya di Rajab. Makanya ada di antara kaum muslimin, Rajab itu full, Sya'ban itu full, Ramadan full. Ustadz pernah? Oh saya pernah. Rajab full, Sya'ban full, Ramadan full. Full puasa tuh Ustadz? Full puasa. Kapan itu? Waktu Covid. Covid 2020, mau keluar nggak bisa, lockdown, istri nggak ada. Saya puasa full 3 bulan. Rijal katanya puasa Ustadz. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu memang betul-betul full. Tinggal sendiri, full 30. Kalau sekarang udah beda puasanya Ustadz? Sekarang nggak full lagi dah. Berarti ini ya Ustadz ya, kalau ya semoga semua yang ada di ruangan ini insya Allah Allah kasih umur panjang, bisa ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan tuh berarti ngegasnya tuh dari Rajab ya berarti. Dari Rajab kita udah siap. Saya nggak bisa full Ustadz Abdul Somad. Ya 3 hari. 13, 14, 15. Kalau kok cuma 13, 14, 15 dikit lah 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Apalagi ibu-ibu yang memang punya utang puasa kan. Utang puasanya 7 hari. Maka Senin, Kamis bulan Rajab itu lunas. Tapi sering sekali saya mengingatkan, ibu 7 hari, rupanya suaminya 17 hari. Lebih banyak suaminya. Banyak lagi suaminya, 2 kali lipat, 2 kali halangan. 2 kali halangan. Nah, maka bapak pun mengkodoknya di Rajab itu, udah di Rajab, di kodok. Niatnya kodok. Siapa yang niat puasa kodok di bulan Rajab, dilaksanakan hari Senin, dapat 3.
puasa kodoknya lunas, Rajabnya dapat, Seninnya dapat. Itu motivasi supaya apa? Dapat semuanya. Di Syaban lagi, di Syaban juga dapat. Dapat nilai puasa kodoknya lunas, dapat sunat Syaban, dapat puasa hari Senin atau hari Kamis. Maka mendapatkan kelebihan keutamaan-keutamaan. Jadi ketika sudah siap ini, sudah siap main bola, sudah siap terjun lapangan, Rajab Syaban, Ramadan itu udah cair aja. Jadi bukan di situ mati lampu, di situ mau cari mesin, di situ mau servis, di situ enggak. Sudah siap, ready. Apa boleh buat? Sudah berlalu. Yang akan datang kita ulang lagi. Bulan Rajab tahun depan, mudah-mudahan kita ketemu panjang umur sehat badan. Amin, insyaallah, amin, insyaallah. Di Al-Quran itu kan, di surah Al-Baqarah 183, goals daripada puasa yang Allah perintahkan agar kita menjadi hamba yang bertakwa, Ustaz. Ya. Artinya selama ini kan yang kita tahu tuh hamba bertakwa tuh cuma jalankan perintah dan menjauhi larangan. Lalu sebenarnya apa sih yang dirasakan mungkin biar kawan-kawan juga paham. Kalau orang tuh dapat gelar takwa, apa yang dirasakan dalam kehidupannya, Ustaz? Ayat yang disebutkan Ustaz EN tadi, Al-Baqarah 183, isinya 4. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Ini undangan. Yang diundang itu hanya orang-orang beriman. Pertemuan halal bihalal masyarakat Palembang di Jakarta. Lalu saya datang. Pas saya datang ditanya sama yang jaga pintu, Ustadz dari mana? Saya dari Riau. Mohon maaf Ustadz, Ustadz nggak bisa. Saya bilang saya ada orang dalam. Saya temannya Ordal ada dalam. Saya temannya Bang Rizal Armada, saya bilang. Kata mereka jangan kan Rizal Armada, Rizal Baswe pun nggak bisa katanya. Nggak bisa kata dia. Syaratnya mesti orang dalam. Palembang. Makanya di situ tidak ya ayuhan nas, tapi syarat ketentuan berlaku ya ayyuhalladzina amanu. Setelah masuk undangan baru dapat tugas. Kutiba alaikumusiyam, puasa. Oh, puasa ini berat sekali. Ketika dia merasa puasa ini berat, dikasih tahu Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kamu juga puasa. Nabi Isa puasa, ibunya Nabi Isa Maryam puasa, Nabi Musa puasa, bahkan puasanya lebih berat. Puasanya Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauma. Saya bernazar melaksanakan puasa. Walan ukallimal yauma insiya. Tidak bicara, tidak makan, tidak minum, tidak bicara. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu melakukan, mohon maaf, dihalalkan bagi kamu melakukan hubungan kepada istri kamu di waktu malam. Kenapa turun ayat ini? Mau membatalkan puasa yang dulu. Puasa umat yang dulu malamnya nggak boleh berhubungan. Artinya apa? Nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan, nggak bicara, dan malamnya juga berlanjut. Tapi kita ringan. Itu maka poin ketiga itu mau mengingatkan, puasa kamu tuh belum ada apa-apanya kalau dibandingkan puasa umat sebelum kamu. Lalu kemudian goalnya apa? Karena ada juga orang pas mau puasa, kamu puasa nih. Iya, supaya apa? Supaya kebal. Kamu puasa supaya apa? Supaya dapat pesugihan. Babi ngepet. Pelet, ngepet, santet. Itu syaratnya puasa semua. Kayak pernah aja kita ya. Kayak pernah. Maka puasa dalam Islam bukan untuk pelet, bukan untuk ngepet, bukan untuk santet. Puasa dalam Islam itu tujuannya la'allakum tatakun, supaya kamu takut. Islam itu hebatnya. Dia Al-Quran itu enggak seperti buku takut menurut etimologi, takut menurut terminologi, takut menurut enggak. Dia langsung praktek. Gimana takutnya orang puasa? Tadi waktu zuhur, nanti nih waktu pas asar. Masuk air pas kumur-kumur, masuk airnya kan sekali ya. Ludahnya sampai 5 kali. Padahal itu sekali aja airnya udah keluar itu.
Sekali itu airnya selesai. Kenapa sampai 5 kali? Kenapa ngelap wajahnya sampai berkali-kali? Takut airnya. Itulah takwa itu. Itulah takwa itu. Jadi Islam ini tidak mengajarkan lapar menurut etimologi lapar. Enggak, lapar itu apa? Kau masuk Islam, nanti kau rasakan sendiri lapar. Makan sahur, jam 1, jam 2 tanya. Udah tahu lapar? Udah. Apa definisi lapar? Ya lapar, itulah lapar. Takwa itu juga begitu. Kalau ditanya, apa itu takwa? Puasa aja, nanti kau tahu rasanya takwa. Masuk ke dalam toilet, hotel, kunci pintu. Nggak ada CCTV, nggak ada ustadz, nggak ada habib, nggak ada ulama, nggak ada tuan guru, nggak ada siapapun, nggak ada CCTV. Ada orang yang puasa ini yang mau minum air, nggak ada. Jangan kan 1, 2 teguk, 3 teguk, 1 bak dia minum, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang mau. Kenapa? Dia sedang diajarkan takwa. Cuman masalahnya, ini masalahnya umat Islam ini takwanya limited. Padahal yang diinginkan itu takwa unlimited. Takwa dia limitednya yaitu sampai buka itu aja. Gimana ya kabar anak syanu, mantu syanu, anak syanu, suami syanu, mantu syanu, tetangga syanu, jiran syanu, kawan syanu, bos syanu. Jangan bicara aib orang lain. Kita sedang puasa. Nanti habis maghrib kita udah pulang. Di situ letak limitednya itu di situ. Padahal mestinya yang dari siang itu dibawa ke malam, dibawa ke esok, yang dari Ramadan ini dibawa ke Syawal. Bayangkan kalau takwa yang benar-benar takwa di Ramadan itu dibawa ke Syawal, dibawa ke Zulqa'dah, ke Zulhijjah, KPK bubar. Inspektorat Jenderal cair. Bapak polisi bebannya ringan. Takwa. Jadi takwa. Takwa itu ya takwa. Takwa itu bukan berarti takwa takut istri tua. Takwa ini betul-betul kita takut kepada Allah. Tolong kadang jamaah ini tausiah ini 1 jam saya ngomong yang diingatnya cuma yang 1 itu tadi. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Berarti boleh disederhanakan takwa itu selalu merasa diawasi Ustaz ya? Merasa diawasi. Makanya malaikat Jibril ketika bertanya kepada Nabi Muhammad yang pertama Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Habis itu iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada, takdir baik, takdir buruk. Puncaknya atas ihsan. Pas ihsan itu apa? Anta abudallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Nggak bisa kan melihat Allah? Fa illam takut. Jadi ditinggikan dulu harganya. Seakan-akan kau melihat Allah tinggi. Oh nggak bisa. Turunkan. Kalau kau nggak melihat Allah, berarti kau dilihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, dia melihatmu. Jadi rasakanlah bahwa kita sedang diperhatikan Allah, dilihat Allah. Suami itu beda gaya megang handphonenya ketika dilihat istri dengan tidak. Ibu punya pengalaman kan? Waktu sudah nggak ada istrinya scroll. Begitu ada istrinya dekat, langsung Quran digital. Alhamdulillah, Ustadz Somad udah suami saya selalu dengar pengajian Ustadz. Itulah berdasarkan laporan beberapa intel kita. Oke, berarti Ustadz kalau disederhanakan tadi itu, maka yang harus dilatih adalah merasa diawasi. Pertanyaannya sekarang Ustadz, gimana sih ini kan barang goib ya? Gimana caranya untuk latihan sampai orang punya perasaan? Latihan yang paling simpel sederhana 5 menit. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Allahu Akbar. Ini kan malaikat nggak kelihatan. Surga neraka tidak. Allah juga tidak pernah. Tapi kenapa orang bisa sholat, matanya menghadap kiblat, tidak bergerak, gatal pun tidak 3 kali berturut-turut. Artinya ini latihan dasar paling ringan. 10 menit. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Kemudian ditingkatkan lagi lebih lama. 12 jam. 12 jam ini agak lama. Kapan itu? Ketika miqat di Bir Ali. Labbaik Allahumma umrah. Begitu dia katakan labbaik Allahumma umrah, mulai takut.
takut cabut bulu hidung. Hidungnya hidung dia, upilnya upil dia. Kecuali nyabut hidung kawan. Kan? Takut nggaruk kepala, takut ngomong macam-macam. Takut, kenapa? Karena nanti kena bayar dam. Takut, nyangkut daging di gigi. Takut itu mencabut duri yang ada di pohon kurma. Takut. Lalu kemudian begitu sampai di Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Mulai agak panjang kan? Agak panjang. Haji, haji 6 hari. Tanggal 8 hari tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tasyrik. Lebih panjang lagi. Lalu kemudian yang paling panjang 30 hari Ramadan. Tapi Allah juga Maha Kasih Maha Sayang. Yang paling ketatnya itu dari terbit fajar sodik azan subuh, tenggelam matahari azan maghrib. Itulah. Tapi nanti setelah maghrib mulai makan sudah bisa, minum sudah bisa, yang lain sudah bisa. Tinggal lagi menjaga dari yang haram-haram. Kalau yang siang itu menjaga dari yang halal. Di Ramadan itu siangnya menjaga dari yang halal, malamnya menjaga dari yang haram. Istri halal, teh manis halal, kolak nggak usah lagi kita sebutkan ya. Udah mulai merespon dia di dalam. Udah kode. Gorengan. Iya. Aduh. Jadi ini semua halal ini. Jadi kalau yang menjaga diri dari yang halal aja sanggup, apalagi dari yang haram. Yang halal bisa dia jaga. Jadi Islam itu prosesnya awal, pelan-pelan, sampai akhirnya puncak kesempurnaannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Setelah iman, ittaqullah. Setelah takwa kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin. Bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nggak bisa beriman sendirian, nggak bisa bertakwa sendirian. Mesti berjamaah, berkomunitas, berkawan-kawan. Ada komunitas Bang Rizal namanya Musawarah, ada komunitas Sidak, ada komunitas Munzalan, ada komunitas Ismuhu Yahya, ada komunitas ini bukan saling menghancurkan sikut-sikutan. Komunitas ini saling menjaga illalladzina amanu wa amilus solihati, tapi bukan sendirian. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. 3. Iman, takwa, berjamaah. Termasuklah kita nih sekarang. Yang selama ini kita kan, saya selama ini setiap kita ketemu hari Selasa malam Rabu, itu yang tampil di monitor itu cuma 3 aja. Bang Alpin Firdaus, habis itu ada 2 orang. Itu pun nggak kedengaran suaranya, mute. Sekarang rupanya ramai. Bertemuan hijrah bersama Ustaz Abdul Somad offline. Ketemu. Selama ini online. Ketemu hari Senin, Selasa malam Rabu, lalu kemudian sekarang beralih jamnya Rabu sore selama bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam. Ini ada yang baru juga Ustadz. Jadi teman-teman semua, di luar bulan Ramadan, Tuan Guru punya program bersama teman-teman Sidak, Hijrah bersama UAS, rutin Zoom setiap pekan, setiap Selasa malam. Ada yang teman-teman sudah bergabung di Hijrah bersama UAS? Alhamdulillah. Yang belum bergabung, mana yang belum bergabung? Mau enggak setiap minggu bisa ngaji sama Tuan Guru? Oke, bisa dapatkan linknya di bawah ini ya. Kalau nggak ada di bawah situ, di bawah sini. Pusing editornya. Nanti dia akan kasih tahu panitia. Baik, jadi tadi sudah mulai dapat nih flow-nya Bang Rijal. Ya. Tujuan dari Ramadan adalah bertakwa, dan Ramadan Allah sudah siapkan bulan pembakaran, pembersihan. Ya. Salah satu daripada indikator bertakwa merasa takut, dan bagaimana latihan merasa takut itu merasa diawasi tadi adalah dengan cara latihan sholat, latihan umroh, latihan haji dan puasa. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya Tuan Guru, apa indikator atau ada nggak sih ciri-ciri yang Allah berikan ketika seseorang tuh mendapatkan gelar takwa? Seringkali kita disodorkan pada ciri fisik. Siapa yang hajinya mabrur, wajahnya putih berseri. Pas pulang putih berseri. Berarti orang, wah ini mabrur. Tanya sama kawan-kawan satu kloter, satu hotel, tanya, itu kok putih? Nggak pernah ke masjid.
Makan tidur, makan tidur. Jadi seringkali kita menilai sesuatu itu pada fisik. Padahal tidak. Jadi kalau kita lihat apa? Siapa yang tahu bahwa sholatnya diterima? Siapa yang membuktikan puasanya diterima? Siapa yang dapat membuktikan umrohnya makbulah, hajinya mabrurah? Itu ada perubahan. Sebelum Ramadan orangnya marah-marah. Setelah Ramadan marah, tapi nggak marah-marah lagi. Marah. Udah tinggal marah. Tetap masih marah. Tetap masih marah. Malah kalau nggak marah itu yang kita khawatir. Pak Haji, istri bapak tadi dibawa orang. Ikhlaskan aja. Wah itu kita ini bukan efek Ramadan ini. Ini jangan udah kena stunning ini. Sapi Australia itu kan sapi liar di tengah gurun, di tengah bukit. Dia nggak diikat itu. Waktu kami perjalanan dari Melbourne ke Sydney, saya mau ngasih tahu saya bisa juga keluar negeri. Tapi dulu dalam. Jadi sapi-sapi itu ternyata nggak diikat, diimpor oleh Indonesia sampai ke Indonesia. Pas penyembelihannya itu liar dia kayak banteng. Bagaimana biar supaya dia tenang? Itu di stunning, ditembak otak kecilnya. Tapi skalanya itu hanya sampai 7. Karena kalau sampai 8 mati dia. 7 itu otak kecil aja, jadi dia bodoh. Jadi beberapa istri menggunakan itu ke suaminya. Stunning. Dibelinya ke tempat rumah potong stunning. Papa, mama pergi dulu, pel lantai jaga anak ya. Ya. Ada yang nyatet tuh Ustaz. Beli di mana katanya stunningnya? Dapatkan di tempat berikutnya. Jadi Ramadan itu membuat orang berubah. Dulu nggak peduli sama orang miskin. Kenapa? Karena dia nggak pernah merasakan lapar. Tapi begitu dia merasakan laparnya orang miskin, oh begini ya laparnya, maka berbagi. Makanya orang yang belum puasa itu masak kolaknya, dia, istrinya, anaknya, suaminya cukup. Tapi setelah dia puasa, masak kolaknya mulai dilebihkan. Untuk apa? Untuk tetangga kita, untuk anak yatim, untuk fakir miskin. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Kalau menyentuh hati. Tapi kalau hanya baru menyentuh lambung, buka puasa nasinya tinggi membumbung. Bagi yang ada usaha baju kaos sablon boleh ditulis baju kaos. Ustadz boleh diulang kali Ustadz biar untuk status hari ini Ustadz. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Tapi kalau puasa baru menyentuh lambung, makan buka puasa tinggi membumbung. Tolong nanti pas saya makan jangan diperhatikan. Takutnya nanti pas saya makan ada yang moto, langsung diposting mereka. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Kalau puasa menyentuh lambung, lihatlah makanan Ustadz Somad tinggi membumbung. Oke, berarti Ustadz artinya kan selama ini di masyarakat tuh selalu diidentikan ketika orang dapat gelar takwa itu adalah hadiah fisik gitu ya. Fisik. Berupa hartanya, berupa jabatannya, emang ente dasarnya orang takwa gitu. Padahal kan kayak gitu Ustadz. Islam itu kan mengalihkan dari sesuatu yang kelihatan kepada yang tidak kelihatan. Jadi sebelum Nabi Muhammad datang, siapa yang paling mulia? Yang paling mulia Quraisy. Siapa yang paling mulia? Yang paling mulia Abu Lahab karena dia punya kekuasaan. Siapa yang paling mulia? Yang paling mulia Abu Jahal karena dia punya harta. Ketika Islam datang, standar kemuliaan berubah dari yang kelihatan kepada yang tidak kelihatan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk fisik kamu. Wala ila suwarikum. Allah tidak merubah kamu. Yang dilihat Allah hati kamu. Yang mulia siapa? Yang mulia malah Bilal. Bilal yang secara fisik tidak punya kelebihan dengan Abu Lahab dan Abu Jahal. Dia hitam, dia bukan Quraisy, dia budak, dia hamba sahaya, dia miskin, tapi dia lebih mulia. Kenapa? Yang dilihat bukan yang physically, bukan yang fisik. Islam itu merubah cara pandang kita. Jadi kalau ada orang sudah hijrah, sudah tobat, sudah berislam, cara pandangnya masih melihat fisik, berarti sesungguhnya dia belum, baru tukar casing aja. Secara fisik belum.
baru hanya berubah makanan dari nasi putih ke nasi biryani. Kemarin pas kami lagi buka puasa, lalu kemudian ada satu yang, Ustaz saya nasi yang udah hijrah aja. Saya heran, nasi hijrah mana? Oh, mau nasi mandi. Nasi putih ini dianggap masih jahiliyah. Masya Allah. Fisik. Yang berubah itu akhlak. Tapi jangan juga gara-gara ini lalu kita tidak mementingkan fisik. Islam itu sejalan. Makanya waktu kita bercermin, itu doanya kan keseimbangan. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Sebagaimana engkau perbaiki fisikku. Jadi tidak juga setelah serta-merta setelah hijrah, setelah Islam, lalu kemudian tidak memperhatikan fisik. Besok enggak mandi bawaannya. Pas ditanya, kamu enggak mandi? Allah melihat hati kita. Jadi fisik penting juga, tapi tidak hanya memperhatikan. Bukan itu yang jadi goal, bukan itu yang jadi utamanya. Itu hanya pelengkap aja. Terus gimana Ustadz kalau habis Ramadan ini, artinya secara hati belum berubah, masih dengan habit yang lama, apakah ada peluang untuk perbaiki? Islam tidak pernah menutup pintu kebaikan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah terus menerima taubat seorang hamba. Sampai kapan? Malam yuharghir, sampai nyawanya di tenggorokan. Kalau sudah sini udah, game is over. Tapi selama masih salah, taubat, buat kebaikan lagi. Andai semua manusia ini semuanya baik, nggak ada lagi yang buat dosa, nggak ada yang salah, bagaimana? Allah akan menciptakan makhluk yang baru yang berdosa dan Allah menerima taubat mereka. Tapi jangan gara-gara ini terus buat dosa, tidak. Habis Ramadan buat dosa, pas ditanya, kenapa kau buat dosa? Kalau saya buat pahala terus, lalu yang ngisi neraka siapa? Cara berpikirnya jangan begitu. Kita ini berusaha untuk baik. Yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik, yang sudah lebih baik menjadi istiqomah. Doakan supaya Ustaz Somad istiqomah, Ustaz EN istiqomah, amin. Bang Rizal istiqomah. Amin ya Rabb, amin, amin, amin. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, saya tuh pernah dengar tuh Ustaz, katanya amalan Rasulullah SAW tuh kalau Ramadan ini katanya tuh sedekah kayak angin. Itu maksudnya apa Ustaz? Sedekah karihil mursalah, rih angin, mursalah yang terus berhembus tidak berhenti. Kalau kita duduk di tepi pantai atau di tepi sungai, ada pohon bambu, itu kelihatan pucuk bambu itu terus gak henti. Karihil mursalah. Begitulah Nabi SAW di bulan Ramadan, terus mengalir tidak berhenti. Maka di bulan Ramadan pun kita terus mengalir dari mulai, dan uniknya Masya Allah tabarakallah umat Islam ini ya, kalau kita perhatikan ada saja ide-ide untuk buat kebaikan seperti angin yang tidak berhenti. Dari mulai sahurnya, sahur on the road. Oh, di jalan-jalan sahur, bagi sahur, bagi sahur. Pas ditanya, ente puasa? Enggak. Tahu. Habis itu nanti ada sedekah subuh. Sedekah subuh. Habis itu nanti doa, buat lagi kajian sampai acara siang. Petang harinya buka puasa, membagikan buka puasa, takjil. Oh, luar biasa. Setiap begitu juga kalau kita pergi, panjang umur sehat badan, kita sampai ke tanah suci Makkah Madinah, insya Allah. Amin ya Rabb, amin. Saya ngelihat ada saja cara orang di Madinah itu. Kadang kalau kita datang nongkrong kita ada aja. Yang satu itu cuman modal parfum aja. Ngoles ke tangan orang, oles. Bahkan ada yang marah, nggak mau katanya. Dipaksanya juga diolesnya juga. Ada yang satu cuman bagi tisu aja, bagi tisu aja. Sampai tisu habis, ya bawa tisu lagi. Ada yang satu lagi di depan Masjidil Haram nuangkan teh aja, teh. Tapi ada juga yang pas selesai minta 2 rial. Jadi saya lihat, lama saya merenung, kok begitu ya? Ternyata kalau kata orang akhir zaman penuh dengan fitnah, banyak orang jahat, hidup kita sudah begitu jauh dari Nabi. Ternyata ada saja ide-ide orang untuk berbuat baik.
Jadi sebenarnya yang salah bukan zamannya. Jadi kalau ada orang yang mengutuk zaman ini, kenapa saya hidup di zaman ini? Banyak sekali fitnah, saya ketemu dengan pelaku maksiat. Ya karena memang circle-nya memang begitu, karena ente memang buat dosa, ya ketemu pelaku dosa. Kalau ente buat baik, buktinya kita ketemu orang baik-baik. Saya ketemu orang baik, saya ketemu orang baik, saya ketemu orang baik. Tergantung apa yang kita cari. Apa yang kita cari kita akan ketemu. Kalau kita cari itu kebaikan-kebaikan, mungkin carian pertama ketemu yang nggak baik. Tapi lama-lama itu ada logaritmanya. Kalau kita selalu mencari yang baik-baik, maka insya Allah Instagram kita, TikTok kita, YouTube kita akan ketemu yang baik-baik. Logaritma kebaikan itu. Tapi kalau yang kita cari kejelekan, maka jangan heran nanti 2-3 langkah ke depan ketemu jelek-jelek. Kejelekan itu akan datang terus. Kenapa? Karena kita cari. Carilah kebaikan, maka insya Allah orang-orang baik akan mendekat, akan ketemu. Saya dipertemukan Allah dengan Ustaz Ain, saya diketemukan Allah dengan orang baik. Kadang saya melihat mereka ini yang muda-muda, muda, ganteng, terkenal, kaya, kok bisa-bisanya mereka taubat? Itu yang saya sampai sekarang heran. Kenapa nggak nunggu agak tua dikit gitu kan? Gitu. Saya sampai sekarang tuh nggak bisa menjawab tuh, kenapa lah mereka ini taubat, heran saya. Mungkin setan-setan pun bingung juga, kok taubat kalian ya, kata setan. Allah. Kita doain terus, Tuan Guru. Mudah-mudahan kita Jadi Bang Rijal istiqomah. jadi enak itu. Kenapa? Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin, Doakan amin. saling Amin, istiqomah, amin, amin. insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siap, Masya Allah, tabarakallah. Semoga apa yang Tuan Guru tadi sampaikan menghujam ke dalam hati kita dan Amin. insya Allah kita bisa menjadi Amin ya Allah. orang-orang yang goals dari Ramadan ini dapat gitu, jadi orang-orang yang bertakwa. Ini kita mau buka sesi tanya jawab. Berapa orang Bang En? Menyesuaikan waktu aja ya. Ikhwan, Ahwat Ikhwan dulu. Ikhwan, Ahwat dulu apa Ikhwan dulu? Ahwat dulu. Ahwat dulu, oke. Kita butuh, udah angkat tangan, oke. MC boleh dibantu Ada mic-nya? mikrofon lagi? Kak yang ini? Atau ini aja mikrofonnya boleh? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira, asal dari Padang, merantau ke Riau, akhirnya terdampar di Bogor. Ketemu Ustadz Abdul Somad, alhamdulillah, sampai terbawa-bawa mimpi saya. Aduh. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, dan alhamdulillah kesampaian maksud saya untuk bertemu Ustadz yang mulia Ustadz Abdul Somad. Barakallahu. Yang ingin saya tanyakan tentunya banyak ya, cuman sempat saya rangkum aja beberapa hal untuk biar ada kesempatan bagi yang lain juga. Yang pertama terkait masalah takwa tadi yang ingin kita raih di bulan suci Ramadan. Dengan berbagai cara yang telah Ustadz kemukakan, kemudian bagaimana dengan melihat situasi hati kita, keimanan kita yang fluktuatif gitu kan, ketika dihadapkan mungkin dengan suasana yang begini, lingkungan yang baik, atau dengan kondisi di bulan Ramadan mungkin iman kita mungkin naik, dan ketika kita keluar Ramadan atau ketemu dengan lingkungan yang berbeda, mungkin keimanan dan ketakwaan kita juga terpengaruhi. Nah, demikian bagaimana cara kita untuk tetap menjaga agar fluktuasinya tersebut tetap baik. Itu yang pertama. Boleh berapa, Pak Moderator? Oh, satu aja. Oh, ini satu, tapi ada ABCD, boleh ya? Masya Allah, Masya Allah. Yang kemudian adalah ini mumpung saya bertanya, bagaimana memperkuat rasa syukur kita, terutama kita sebagai seorang istri terhadap suami dan keluarga kita, dan momentumnya bagaimana di bulan Ramadan ini. 1,5 lagi ya.
Yang kemudian adalah mungkin saya adalah penggemar dan pengikut Ustadz. Sebagaimana saya ketahui bahwa Ustadz juga kita berlatar belakang yang sama mungkin sebagai seorang abdi negara gitu ya. Sebagaimana mungkin kita ingin memperjuangkan idealisme dan keimanan kita untuk sebagaimana yang kita mau, tapi sistem di lingkungan kerja kita tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Contoh ringkas aja, kayak kita lagi ingin memboikot barang Palestina gitu. Misalkan Israel gitu, untuk menunjukkan support kita terhadap saudara-saudara di Palestina. Secara pribadi kita mungkin bisa tidak membeli merek A gitu kan, akan tetapi ketika kita dihadapkan di di lingkungan kerja, kita rasanya secara sistem kita tidak mampu dan tidak kuasa untuk melakukan itu. Nah, bagaimana cara kita untuk menguatkan hati dan tentunya mungkin kita tahu ini salah, bagaimana kita untuk mohon ampun kepada Allah gitu kan. Sementara kita butuh, kalau Ustadz mungkin bisa resign, tapi kalau untuk saya secara pribadi rasanya untuk saat ini belum mampu. Nah, bagaimana untuk mungkin tergantung iman, jangan jawab tergantung iman ya Ustadz, memang imannya mungkin sangat-sangat belum seberapa gitu. Demikian mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ajukan pertanyaan, mohon maaf jika ada yang kurang pada tempatnya. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ira. Ibu Ira. Saya malah lupa pertanyaan. Ibu Ira, 3 pertanyaan sesuai dengan huruf namanya. Ira. Yang pertama, iman yang fluktuatif, bisa naik bisa turun, bagaimana bisa kita pertahankan ini? Lingkungan kita ini ada 3. Pertama, lingkungan di rumah. Yang kedua, lingkungan di tempat kerja. Yang ketiga, lingkungan di sosial media. Jadi kalau mau mendukung istiqomah, usahakan ketiga lingkungan ini kita berada di tempat orang baik. Di rumah, suami, istri, anak, tetangga, dekat masjid, dekat surau, dekat langgar, dekat musola, grup yasinan, grup wirid. Ini yang mendukung kita untuk kita lebih baik. Jangan sampai kita masuk grup-grup yang salah, agak lain ini grupnya. Yang kedua, di lingkungan tempat kerja. Saya masuk di berbagai kantor, bank, BUMN, itu pasti ada orang-orang baik yang di sana buat kajian. Orang yang dekat dengan kajian, selalu buat kajian, grup 1 hari membaca sekian ayat, ada grup-grup yang isinya mengingatkan kita tentang amal soleh. Nah, jadi di lingkungan tempat kerja juga usahakan kita berada di tempat orang-orang baik. Yang ketiga, di sosial media. Coba perhatikan, coba kita buka handphone kita, berapa grup di dalam. Kira-kira berapa grup yang membawa kita ke surga, beberapa yang membawa kita ke neraka. Dari mulai grup alumni TK, SD, SMP, SMA. Kira-kira isi grup ini apa? Kira-kira kawan-kawan ini kan kawan ketawa semua ini. Kira-kira kalau kita mati mau nggak dia nolong kita? Kalau zaman kita susah, ingat, teman hakiki adalah teman saat kita dalam kesulitan, kesusahan. Kebanyakan kawan ini kawan-kawan ketawa semua ini. Friend kita yang di FB, yang ada di follower, viewer, itu siapa? Nah, maka ini kita perhatikan di ketiga pergaulan, lingkungan, tempat kerja, dan sosial media. Lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita supaya kita selalu menjadi orang yang bersyukur. Kita ini kalau dapat nikmat itu sama seperti orang yang dikasih donat. Ketika kita dapat donat, manusia terbagi 2. Yang pertama, yang melihat tepungnya, melihat donatnya, kata dia, Masya Allah, syukur dapat donat. Tapi ada juga yang melihat lobak bolongnya, kok enggak isi donat juga ya? Dia selalu melihat sisi kekurangannya. Jadi kita selalu bersyukur kalau kita memandang nikmat itu. Saya tidak pernah
melihat nikmat sekecil apapun saya selalu syukuri. Apapun namanya, karena saya tidak melihat memposisikan. Kalau kita ini tidak bersyukur karena kita salah memposisikan diri. Kalau saya memposisikan diri saya sebagai ustadz tamu undangan bla 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 bla, saya akan marah-marah, saya akan enggak. Saya selalu memposisikan diri, aku ini orang yang dikasih Allah amanah. Ini adalah pelayannya umat Nabi Muhammad SAW. Tolong jangan kita salah posisi. Jadi kalau tim, selalu saya sampaikan, tim-tim ini yang kita hadapi ini bukan penjahat, ini bukan pecandu narkoba. Andai mereka pencandu narkoba sekalipun, mereka tetaplah ciptaan Allah. Ini yang mau kita hadapi adalah umat Nabi Muhammad SAW. Di zaman edan seperti ini, anak-anak muda masih mengejar, mau salaman, Ustadz. Jadi kalaupun kita, karena dua-dua tim ini mau, dua-dua juga mau dijaga. Ustadz juga mau dijaga, umat Nabi Muhammad ini juga mau dijaga. Kalau ini dibiarkan, mati Ustadz ini, ditarik mereka lehernya, kepalanya. Tapi kalau ini juga kita bertindak keras, ini juga, jadi pandai-pandailah, pandai meniti buih kalau berumah di tepi pantai. Maka kita menganggap ini selalu kita mensyukuri nikmat apa yang datang ini. Bagi kita pekerjaan ini biasa-biasa aja. Berapa banyak orang menganggap pekerjaannya ini membosankan, menjemukan. Udah mau muntah dia ngelihat kantornya, ruangan ini. Padahal itu adalah tempat yang dirindu-rindukan orang pencari kerja. Berapa banyak mungkin laki-laki menganggap ini anak ini bandel sekali, padahal itu adalah anak yang dirindukan orang bertahun-tahun meminta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Nah, jadi kita selalu melihat itu sebagai pemberian dari Allah. Ini bukan karya kita, ini bukan punya kita. Kita datang ke dunia ini nggak bawa apa-apa, pulang pun nggak bawa apa-apa. Siapa di antara bapak ibu yang lahir bawa STNK BPKB? Nggak ada. Lalu kemudian kita selalu menganggap bukan pada nikmatnya, tapi siapa yang memberikannya. 3 orang diberi pena, diundang ke istana, dikasih raja pena. Yang satu mengatakan, aduh kalau tahu gini saya nggak datang tadi, masa jauh-jauh ke istana cuma dikasih pena. Kata yang satu, ya lumayanlah daripada nggak dapat sama sekali. Kata yang ketiga, aku nggak lihat penanya, tapi yang saya lihat adalah siapa yang memberikannya. Sehingga nanti ketika orang nanya, kamu pakai pena, jelek kali penanya. Ini adalah pemberian raja-raja. Dia tidak melihat penanya, tapi siapa yang memberikannya. Ini jawaban untuk ibu, mana tahu nanti ada teman-teman ibu yang menghina suami ibu. Jangan lihat dianya, tapi siapa yang memberikannya. Allah yang sudah mengirimkan itu. Pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, untuk resign enggak mungkin. Tapi untuk bertahan di dalam juga berat sekali Pak Ustadz. Kami diajak keluar kota, tiketnya tiket singa bisa terbang, tapi waktu tanda tangan burung Raja Wali, harganya beda. Pergi acaranya cuman sehari semalam, tapi yang mau ditanda tangani 3 hari 3 malam. Kalau masih bisa mengelak, ngelak. Karena ini uang haram, uang syubhat. Jangan ambil uang haram, jangan kasih anak istri makan haram. Karena kita akan dituntut di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin anin na'im faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun akan dilihat kalau bisa ngelak. Tapi resign jangan. Beberapa nanya ke saya, Ustadz saya sudah azam nih mau resign. Oh kamu mau keluar dari sana? Iya. Terus kalau kamu keluar dari situ yang menggantikan kamu malaikat? Enggak Pak Ustadz. Kira-kira kalau kamu keluar yang menggantikan kamu lebih baik atau lebih jahat? Lebih setan dari saya Pak Ustadz. Kamu duduk di situ, jaga dirimu, kamu istiqomah. Saya nggak tahan duit haram ini Pak Ustadz. Ambil yang hak kamu. Kalau kamu PNS, pegawai ASN, kamu bekerja pagi, petang, itu hak kamu. Ambil yang sesuai dengan gaji kamu. Adapun yang haram ini, serahkan ke lembaga masalih ammah, kepentingan umum. Kepentingan yang dinikmati orang banyak. Begitu fatwa Syekh Yusuf Qardawi ketika ditanya tentang bunga bank riba. Syekh, bunga bank duit riba ini kami campakkan ke laut. Jangan, haram. Kalau kami makan, haram juga. Terus bagaimana? Serahkan ke lembaga untuk masalih ammah, kepentingan umum. Bukan person, bukan pribadi. Ke person orang nggak boleh. Dimakan nggak boleh. Untuk kepentingan umum. Jembatan, sekolah,
panti, posyandu, fakir miskin, anak yatim. Kepentingan umum. Karena itu uang milik umat dikembalikan kepada umat. Bisa ngelak? Siapa bilang nggak bisa? Saya beberapa pegawai, saya nggak mau keluar kota Pak Ustadz. Karena keluar kota dari mulai SPPD-nya, mesti tanda tangan pakai tiket pesawat yang mahal, padahal yang dipakai tiket yang paling murah. Dari mulai kegiatannya, katanya seminggu, padahal cuma 2 hari, tanda tangan banyak. Terus gimana? Saya nggak mau ikut ngelak-ngelak. Bisa? Bisa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan terpaksa nih ikut, saya sebetulnya dia sama seperti orang disuruh buka puasa. Aduh jangan gitu. Itulah ujian takwa. Jadi saudara-saudara saya yang bertahan di tempat yang haram, tempat maksiat, tempat dosa, tapi dia istiqomah, itu lebih hebat pahalanya daripada Ustadz Abdul Somad. Abdul Somad tidak buat dosa, kenapa? Ya memang tidak ada kemungkinan, tidak ada celah, tidak ada kesempatan. Tapi kalian yang berjihad, yang berbuat luar biasa, Allah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah melawan hawa nafsu, maka kami akan tunjukkan jalan kami. Al-mu'min, seorang mu'min, alladzi yukhalitun nasa, berinteraksi dengan orang banyak, wa yasbir ala adzahum, dan dia sabar menahan dirinya. Khairun, lebih baik. Orang muslim tidak disuruh pergi ke gua, bertapa di dalam laut, di sungai, di pantai, di hutan. Enggak, kita disuruh. Nabi Muhammad SAW waktu menerima wahyu aja, setelah Quran dapat, dia turun ke bawah berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi jangan sampai kita mengunci diri setelah hijrah ngilang. Habis hijrah kemana teman-teman kemarin? Ngilang Pak Ustadz. Kemana? Nggak tahu sampai sekarang hilang. Kita tetap di dunia ini dan tetap berinteraksi sosial. Kita saling mendoakan, tetap ikut kajian. Mudah-mudahan kita sama-sama istiqomah sampai akhir hayat, sampai kita bertemu Rasulullah di surga Jannatul Firdaus. Amin, amin, insyaallah. Amin. Demikian, wallahu a'lam. Siap. Satu pertanyaan, ya abang tuh boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, dari awal puasa saya masih keliru masalah doa dalam berbuka puasa. Mungkin yang sudah kita tahu, yang seperti biasa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Lalu ada yang versi kedua yang Zahabat dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Jadi saya setiap berbuka puasa saya pakai doanya dua-dua itu. Jadi yang pertama yang saya pakai Allahumma lakasumtu sampai habis, lalu saya lanjut zahabat dhama'u sampai habis juga, lalu saya ambil minum dan langsung makan nasi. Seperti itu. Jadi Ustadz, mohon maaf, apakah ada runtutan doanya ataukah kita baca hanya satu saja di antara doa itu Ustadz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah kirim ke Ustadz EN tulisan. Kalau yang mau cari nanti Ustadz EN share. Kalau yang mau cari sendiri, buka Google, tulisnya SOMADMOROCCO tanpa spasi, Somad Morocco. SOMADMOROCCO, Somad Morocco. Setelah itu spasi, tulis doa buka puasa. Somad Morocco, spasi, doa buka puasa, buka. Ini sudah saya tulis 28 Juli 2010, 14 tahun yang lalu. Waktu itu saya masih muda-mudanya. Nah, kita baca sama-sama ya. Bagi yang udah dapat tulisannya, bagi yang udah dapat share ke kawan-kawan. Boleh juga di-share di laman akun masing-masing. Apabila Rasulullah berbuka, beliau mengucapkan zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi mengucapkan Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Komentar Syekh Utsaimin terhadap kedua hadis ini. Kedua hadis ini meskipun dhaif
tapi sebagian ulama menyatakannya sebagai hadis hasan. Sebagaimanapun juga, jika Anda membaca doa ini atau doa lain ketika berbuka, maka sesungguhnya saat berbuka itu adalah waktu terkabulnya doa. Zahabaz zama'u, boleh. Allahumma lakasumtu, boleh. Kalau ada yang mengatakan Allahumma lakasumtu dhaif, Allahumma lakasumtu dhaif. Zahabaz zama'u juga dhaif. Allahumma barik lana, dhaif juga. Yang sahih masa, yang mana? Bismillah. Doa makan itu yang sahih cuman bismillah. Jadi kalau ada nanti kita tengok orang buka puasa, bismillah. Dua kemungkinan. Pertama, dia hanya mengamalkan hadis sahih. Kedua, lapar kali dia. Lapar kali. Lapar kali. Aduh, ya Allah. Kalau Ustadz yang mana? Saya baca semuanya. Bismillah. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizki aftahtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajri insyaallah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Masya Allah. Mau makan dulu baru baca doa boleh, mau baca doa dulu baru makan boleh, atau langsung pas dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada pula sekarang yang buka puasa tuh saya tengok diletakkan dulu kurma di sini. Allahu Akbar, langsung Bismillah langsung masuk. Setelah itu minum baru zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatal haus, sudah hilang dan urat-urat sudah basah, maka terimalah Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Karena bunyi doanya indal iftar, ketika, tidak dikatakan qabla atau ba'da, ketika, sebelum atau setelah, yang penting menyebut nama Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Terima kasih banyak ilmunya. Terima kasih banyak juga teman-teman sudah hadir di sini. Kita sama-sama menimba ilmu dan mohon maaf lahir dan batin kalau setiap ada perjumpaan juga ada perpisahan, dan kita sekarang sudah ada di ujung waktu kajian ya, belum ujung waktu buka puasa maksudnya, belum. Buka puasanya masih lama. Masih ada 2 azan yang harus kita dengarkan dulu sampai akhirnya buka puasa. Azan asar sama azan maghrib. Walaupun mirip ya. Walaupun mirip. Iya. Saya sekarang nih dengar azan Bang Rizal tuh kedengarannya mirip azan maghrib semua. Masya Allah. Baik, Bang Rizal, Tuan Guru, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi prepare acara ini tidak kurang cuma 3 minggu. Masya Allah. 3 minggu dan kontribusi teman-teman itu Tuan Guru ya kita sumbangsikan buat sewa ballroom ini, sehingga kita merasakan nikmatnya kajian, dan semoga itu tetap dicatat sebagai perjuangan berjuang di jalan Allah. Amin. Amin. Apa yang teman-teman korbankan datang sampai ke sini dianggap juga bagian berinfak, menjamkan harta terbaik jalan Allah. Cuman di last minute kemarin Bang Rizal, di 3 hari sebelum acara yang diselenggarakan, ada salah satu sahabat kita ya kan tanya, ini memang beliau ini tipe orang yang tidak mau ketinggalan dalam beramal soleh. Masya Allah. Dimana ada kebaikan, selalu pengen apa yang saya bisa kontribusikan. Jadi perlu saya deklarasikan ke jemaah semuanya, acara ini kita dedikasikan juga, jikalah ada dari skala kontribusi teman-teman, Allah lebihkan surplus, maka itu kita minta halalnya, kita akadkan untuk support dari pembangunan daripada kawasan pembebasan dan pembangunan kawasan pondok pesantren Tuan Guru yang ada di Pekanbaru. Sehingga semoga nanti pondok pesantren itu bertumbuh, berkembang, santrinya makin maju, mengalir pahalanya buat kawan-kawan semua. Jadi dapat double pahala, dapat ilmu, dapat sedekah jariah Bang Rizal. Nah alhamdulillah kemarin di H-3 mungkin Allah datangkan informasi sampai ke beliau, ada yang insya Allah izin jadi simbolis menyerahkan wakafnya Tuan Guru. Insya Allah kepada Tuan Guru semuanya. Mungkin langsung saja saya panggilkan kepada akhina Bang Irfan Pandiego, mungkin bisa langsung menyerahkan kepada Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, bisa maju ke panggung, silakan. Beri plus dulu. Sudah ada? Silakan maju ke depan. Akad wakaf itu masuknya ke nomor rekening khusus wakaf yang wajib untuk dibelikan ke bangunan yang tidak boleh hilang, tidak boleh dicampur dengan sodakoh, tidak boleh untuk biaya operasional. Wakaf itu barangnya tidak boleh hilang.
beli batu bata, kerikil, pasir, kelas, asrama. Itu tidak boleh dia masuk bercampur dengan sedekah. Kalau sedekah bisa dipakai untuk uang listrik, uang air, kalau wakaf tak boleh. Nah, itu jadi maka dibuatkan rekening khusus namanya rekening wakaf. Wakaf itu rukunnya 4. Orang yang berwakaf, lembaga yang menerima wakaf, barang yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Ya, jadi yang menerima itu lembaga, bukan personal Abdul Somad, yayasan. Dan yayasan itu diaudit. Nah, ini untuk mencerdaskan umat supaya jangan terjadi penipuan, pembohongan publik, supaya di masa akan datang umat ini lebih cerdas. Karena banyak orang yang mengeksploitasi kebaikan orang lain. Mudah-mudahan kita selalu jaga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum tahuran. Semoga Allah berikan berkah pada wakaf Bapak Ibu, dijadikan Allah sebagai penghapus segala silap salah dan dosa, diberikan Allah terbuka pintu segala rezeki supaya kita bisa membuat amal kebaikan dengan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Donasi Van Diego Tours and Travel sebesar 100 juta rupiah untuk pembangunan pesantren Ustadz Abdul Somad. Takbir! Takbir! Takbir!